Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramanda Putri, mahasiswi UIN Suska Riau, Prodi Pendidikan Kimia dari kelas 1C. Pertama yang saya hormati yakni Ibu Sofianita selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Agustus merupakan tanggal yang penting bagi bangsa Indonesia. Karena tepat pada tanggal tersebut, 75 tahun yang lalu Indonesia resmi diproklamasikan sebagai sebuah negara yang merdeka. Walaupun demikian, Indonesia tidak serta-merta langsung terlepas dari tantangan serta ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri, seperti ancaman agresi militer pertama dan kedua, Perang Dingin yang dilakukan oleh para tokoh lewat pemikiran-pemikiran yang mereka sampaikan. Yang ketiga, kemiskinan, bahkan hingga dengan adanya separatisme atau gerakan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Walaupun Indonesia dihadapkan oleh masalah dan tantangan yang begitu banyak, namun Indonesia tetap utuh dan tegar hingga saat ini. Hal ini terjadi karena kita mempunyai dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yakni Pancasila. Pancasila adalah sebuah dasar bagi bangsa Indonesia yang telah berhasil membentuk Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki konstitusi. Selain itu, lewat Pancasila juga Indonesia berhasil mengejar mimpinya untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lainnya yang ada di dunia. Untuk kita ketahui bersama, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki dua kosakata, yakni yang pertama panca dan yang kedua sila. Panca yang artinya 5, sedangkan sila yang berarti batu sendi atau sebuah dasar. Maka secara terminologis dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar negara yang dijadikan pedoman, patokan, dan sendi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara Pancasila berasal dari pemikiran 3 tokoh negara. Siapakah saja mereka? Yang pertama yakni Mr. Mohyamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Mereka menyampaikan landasan pokok pemikiran mereka mengenai dasar negara itu di tanggal yang berbeda. Yang pertama, 5 dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Mohyamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. 5 dasar negara tersebut yakni 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Mr. Supomo. 5 dasar negara yang diajukan oleh Mr. Supomo yakni 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Dan selanjutnya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno turut menyampaikan pendapatnya mengenai 5 dasar negara. Yang pertama, nasionalisme, yang kedua, internasionalisme, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Selain itu, Insinyur Soekarno juga mencetuskan Trisila yang isinya 3 poin. Yang pertama, sosio-nasionalisme, yang kedua, sosio-demokrasi, dan yang ketiga, ketuhanan. Trisila ini bermaksud dan bertujuan untuk mempersingkat isi dari Pancasila tersebut. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa ternyata banyak sejarah yang telah tercipta demi terbentuknya sebuah ideologi negara Pancasila.
sebagai dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi negara. Ideologi? Apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Yang dimaksud dengan ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan secara sistematis terhadap arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Mengapa Pancasila bisa dijadikan sebagai ideologi negara? Jawabannya adalah Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara karena pada hakikatnya Pancasila tidak hanya merupakan suatu perenungan maupun pemikiran seseorang ataupun kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Melainkan Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum negara Indonesia terbentuk. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi tertentu. Di sini saya akan menyebutkan 3 fungsi dari hal tersebut. Yang pertama, mempersatu bangsa, memelihara, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Baiklah, sampai sini penjelasan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.